segala Amin. dan tempat negara. Doa mulai Al-Fatihah. Doa selesai. Marilah kita lanjutkan bukuan kita, yaitu tentang temanya tata cara pengawasan kualitas air minum. Saya akan menerangkan apa itu pengertian mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengelolaan air minum, yaitu merupakan salah satu bidang studi ilmu lingkungan, teknik lingkungan, dan juga kesehatan masyarakat atau kesehatannya. Prinsipnya, metodenya, serta teknologi digunakan untuk mengolah air baku menjadi air yang standar kualitas air minum, jadi bisa diminum. Dan mata kuliah ini mencakup tentang satu sumber-sumber air baku, harus tahu sumber-sumber airnya, mulai dari air tanah, air permukaan, dan juga kualitas airnya, air atau buruk, serta proses secara fisik, pengolahannya itu secara kimia dan secara biologi. Nah, untuk menggunakan sistem pengolahan kimia. Apa yang melalui kimia ini? Yaitu sumber air baku. Tadi itu sudah kita terangkan sejenis sumber air, tanah, permukaan, hujan, air laut, kualitas dan mutu sumber air, faktor pencemaran dan degradasi kualitas sumber air. Kualitas air karakteristiknya apa? Suhu, warna, kurang, rasa bau, dimiliki oleh fisik, pH, logam, berat, sekian organik, kondisi kimia, dan bakteri virus parasit dalam mikronya. Standar kualitas air minum. Nah, sekarang itu adalah peraturan Kementerian Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Sedangkan untuk internasionalnya yaitu WHO Drinking Water Guidelines. Proses pengolahan air. Proses secara fisik yaitu disaring, disedimentasi dan diaerasi. Secara kimia, koagulasi, flokulasi, desinfeksi, dan juga biologi, biofiltrasi, source filter, biological active airborne (BAC). Nah, ini ada gambar pengolahan air. Desain operasi instalasi pengolahan air minum (IPAM), yaitu satu tahapan proses dan unit operasi. Perencanaan kapasitas dan teknologi pengolahan, tidak pengendalian proses olahan. Nomor 7, teknologi alternatif. Nah, ini digunakan untuk pengolahan air minum skala rumah tangga. Teknologi membran, RO, atau ultrafiltrasi, dan teknologi ramah lingkungan dan beban berat. Manajemen sistem penyediaan air minum. Sistem distribusi air minum, pengawasan atas dari risiko kesehatan, serta pemeliharaan dan monitoring atau pengawasan ini ya. Isu dan tantangan tertinggi. Nah, sekarang itu musim hujan, musim banyak air, bisa lebih musim kering, krisis air bersih dan langkanya air. Pencemaran mikroplastik kayak di botol plastik minuman itu, logam berat dan emerging kontamin, saluran kontaminasi, serta perubahan iklim dan dampaknya terhadap penyediaan air minum. Nah, sekarang tujuan pembelajaran itu apa? Nanti kalau kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mampu satu, menganalisis, kalau menganalisa ya, kualitas air baku dan menentukan teknologi apa saja teknologi dalam pengolahan air tempat air minum. Perancang unit air minum, bisa kalian bisa merancang desain kebutuhan masyarakat dan regulasinya, air minum seperti apa, rancangannya kayak gimana, sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangannya. Mengintegrasi permasalahan dalam sistem pengolahan air dan memberikan solusi teknis yang berkelanjutan. Setiap segala sesuatu ada masalahnya dalam sistem air juga itu, makanya ada solusinya secara teknis dan berkelanjutan. Mengembangkan inovasi dalam teknologi, ya. Ada inovasi terbaru dalam teknologi pengolahan airnya untuk menjamin akses air minum yang aman. Nah, ini ada bukunya, peraturannya. Ini ada unit pengolahannya dari reservoir sampai ini airnya di simpulan. Depot air minum ini, yaitu usaha pengolahan air baku jadi air minum curah dan menjual langsung kepada konsumen. Jadi, Permenkes RI nomor 3 tahun 2012 yang kemarin itu sebelum ada 2023 itu mengenai persyaratan kualitas air minum, pemasok air minum, dan lain-lain. Di sini ada baku mutunya dan standar sanitasi, mikrobiologi, fisik, kimia. Semuanya ini adalah standar air minum mengacu pada Permenkes RI nomor 2 tahun 2003. Ini sudah dilihat ada begini. Nah, ini stokol ini.
sampai karbon organik. Nah, ini EPA, dunia Amerika. Nah, di sini ada peraturannya juga. Kalian bisa lihat di www.epa.gov. Nah, nanti di situ kalian cari aturan itu. Nah, di sini ada kaitannya dengan kesehatan. Namun juga fakultas ilmu kesehatan berarti tidak berbeda dan tidak ada jauh dari kesehatan, dekat dengan kesehatan. Mesti air itu kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini ada menurut pedoman studi APK TS tenaga sanitasi penyediaan air bersih, menurut dari Sion Sanrupi tahun 1984 itu air itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kehidupan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa air ya. Binatang, tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa air. Jadi vital bagi kehidupan dan sumbernya itu dan untuk kelangsungan hidup atas bumi ini. Bumi ini kalau seperti planet Mars itu kan nggak ada airnya ya, tandus dari kehidupan. Nah, ini juga air bersih bagi kesehatan manusia dan lingkungan masyarakat ya. Fakultas ilmu kesehatan itu bagi masyarakat, bagi lingkungan. Air kalau tidak menyebabkan penyakit diare, nah, kualitas air ini sudah menyangkut dengan penyakit ini sudah harus disembuhkan. Kesehatan. Dokter CNI Agustus 2016 2023. Nah, bagi pengolahan yang buruk berdampak ya pencemaran, apalagi bagi kesehatan. Masyarakat yang minum air konsumsi itu kalau sakit bahaya. Nah, jadi Indonesia nggak bisa berkembang kalau masyarakat yang sakit karena kesehatan itu penting. Prosedur pengambilan dan pemeriksaan air. Satu, ini dulu kita pernah praktikum. Alat ini jangan kita lupakan, namanya sanitarium mungkin ya, botol steril dan lain-lain itu juga alat seperti meter, speedometer, polifor dan lain-lain. Yaitu ini kapas, termos, kertas, tali, etiket yang pernah diperhatikan di bagian tahu ini kan ada alkohol, air, sampelnya air juga, etiket. Nah, siapkan ada kerjanya sekan botol berapa volumenya 1,5 liter, kemudian digunakan air pada pipa air isi ulang itu diisi. Nah, hingga penuh nomornya. Nah, ini ada orang yang menempelkan ini dinas kesehatan bahwa air ini memenuhi syarat. Kalau orang nggak memenuhi syarat kesehatan, air minumnya tidak bisa jualan karena tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal, BPPSU, tenaga kerja maupun dari dinas kesehatan. Dengan tadi ya masyarakat butuh air ya. Kalau keracunan masyarakat di KLB. Nah, makanya petugas puskesmas itu menyuruh untuk memiliki sertifikat dan memiliki izin usaha. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah contoh orang yaitu petugas puskesmas atau sanitarian yang mana tugasnya yaitu pengawasan kualitas air minum. Nah, kalau kalian nanti kerjanya di puskesmas, dia kerjanya seperti ini, melakukan IKL atau inspeksi kesehatan lingkungan, inspeksi sanitasi dan uji laboratorium. Nah, jadi dalam bulan sekali kalian akan mengambil sampel air, termasuk di depot air minum isi ulang ini. Nah, oleh petugas puskesmas dan dibantu oleh pengawasan berbagai 4 kali tahun sekali kalau mikronya dan 2 kali tahun sekali itu kimianya. Ini tidak mengambil sampel ini. Ini petugas puskesmasnya bisa dilihat ini. Tapi kalau mau saja AMD keperawatan ya sebetulnya kita keseling ya. Dulu kan masih bisa, sekarang sudah kesehatan lingkungan yang harus jabatan fungsionalnya atau fungsionalnya kan sebagai sanitarian ya, bukan tenaga perawat, nggak boleh lagi harus sanitarian. Nah, ini bisa dilihat membutuhkan alkohol. Ini botol sampel ya, nggak boleh botol, biasanya itu botol plastik ya, nggak boleh. Nah, yang mau praktikum, yang mau penelitian itu harus botol kaca, karena nanti bisa diakibatkan nanti itu hasilnya nggak valid karena terjadi indikasi pencemaran botol plastik itu. Nah, memang seperti ini pekerjaan kita.
kita itu membawa ini ya, sanitarian kit ya, minimal itu ada box seperti ini. Nah, box ini dibawa, ini isinya kayak tadi saya jelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada kapas, ada alkohol, ada korek api, ada tali, ada etiket, ya kan ya. Nah, dan juga ada botol yang paling penting tadi itu dibawa naik motor. Kalau naik mobil, jalannya kecil, sama kampung kan ya daerahnya, nanti nggak bisa lewat gitu. Makanya naik motor. Bisa 2 orang atau 1 orang. Nah ini tidak masuk di sini pakai masker ya. Walaupun di rumahnya orang nggak ada COVID, tapi pakai masker. Tenaga kesehatan itu ya harus pakai masker. Jangan lupa bahwa alkohol ini buat tangan ini ya, steril. Kalau bisa pakai ini loh, hand spoon ya, itu penting. Karena itu sanitasi dan upaya untuk mencegah diri dari sumber penyakit. Gimana supaya kita itu bersih, sehat, ya, apalagi kalau kita kerjanya di sanitarian, di depot air minum. Kalau kita kotor, kalau kita ngambil sampel kotor, ya itu tercemar juga airnya. Nah, maka dari itu kita tuh harus tahu dasarnya, bersih dulu, kesehatan seperti dari mana. Nah ini caranya dia. Petugasnya ini siapkan botol, di flambier, flam itu artinya api ya, di bibir botolnya itu dipanasi supaya mikroba itu hangat. Iya, ini yang mau penelitian, ini lagi bantu dia. Kayak gini, kalau nggak kayak gini susah. Ini kan nggak ada keran, kalau ada kerannya berarti bisa di frame di apa itu corong ya, pakai apa ya, tapi jangan lama-lama itu nanti itu. Nah, dimasukkan air lainnya itu airnya. Nah sekarang adalah sisi pertanyaan, apa dasar hukum dalam depot air minum isi ulang? Boleh dijawab Mas Febrianto. Permenkes nomor 2 tahun 2023. Pertanyaan nomor 2. Mengapa air sangat penting bagi kesehatan? Silakan dijawab Pak Febi. Karena air itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan mengangkut oksigen dan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh. Nah, pinter, betangkap. Materinya sudah saya sampaikan. Sekarang waktunya mahasiswa untuk dipersilakan bertanya. Silakan, saya persilakan untuk bertanya. Saya Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Madian, NIM 172110001. Pertanyaan saya, berapa lama sih untuk inspeksi ke depo air minum oleh sanitarian puskesmas itu? Baiklah. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Madian Ningsi ini, ialah seorang sanitarian itu bertugas untuk mengambil sampel secara mikrobiologi. Itu ialah tiap 2 kali dalam setahun, berarti 6 bulan. Kemudian secara kimia itu tiap 4 kali, berarti 3 bulan dan bulan. Begitu jawabannya. Baiklah, sekarang adalah sesi untuk pembagian kelompok. Jadi dibagi jadi kelompok 4 besar. Nanti tugasnya ialah membedah jurnal. Ya, saya bagikan jurnal ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal yang sudah kami lakukan, yakni tentang uji kesesuaian higien sanitasi pada depo air minum di Kecamatan Solokuro. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Anissa Ayu Mustika, saya Bella Anjali, Saya Miski Cahyo. Saya Febriana Pratama. Baik, berdasarkan bedah jurnal yang sudah kami simpulkan dengan kelompok kami, yakni untuk analisis kesesuaian higien sanitasi pada depo air minum di Kecamatan Solokuro, itu menunjukkan semua
parameter baik itu mikrobiologi, fisika dan kimianya itu sudah sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014. Sekian. Kesimpulan dan penutup dari mata kuliah ini ialah air minum berkualitas harus memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologi. Higienis sanitasi dapat air minum sangat mempengaruhi mutu air, dan penelitian menjadi bukti pentingnya pengawasan dan perizinan yang ketat. Sebelum kita akhiri untuk hari ini, apa ada pertanyaan? Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Dengan baca surah Al-Fatihah, semoga kita mendapatkan pilihan bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. Doa selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.